Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan Ibu Nur Hafifah MPDI dan teman-teman yang saya banggakan. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan daring seperti saat ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya Diaser Putra sebagai moderator kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengertian, tujuan, dan manfaat evaluasi program. Adapun pengertian evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program, yang nantinya hasil dari evaluasi ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan apakah program tersebut sudah tepat dan masih pantas untuk dilanjutkan atau masih kurang. Evaluasi program pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Jadi, evaluasi program adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program, yang nantinya hasil dari evaluasi ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan apakah program tersebut sudah tepat dan masih pantas untuk dilanjutkan atau masih kurang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. B. Pengertian evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan yaitu evaluasi yang menafsirkan kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan. Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai suatu kegiatan-kegiatan pendidikan yang berjalan berkesinambungan dan pelaksanaannya tidak terjalin dalam waktu singkat. C. Tujuan evaluasi program. Evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta merekomendasi bagi pengambilan kebijakan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan suatu program. Ditinjau dari bentuk-bentuk evaluasi, maka evaluasi formatif bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, dan lanjutan. Menurut Stafflebeam yang membagi evaluasi kepada proactive evaluation, yakni melayani pemegang keputusan, sedangkan retroactive evaluation bertujuan untuk keperluan pertanggungjawaban. Jadi, evaluasi hendaknya bertujuan dalam membantu pengembangan implementasi kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambahkan pengetahuan dan dukungan dari stakeholders. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuria. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Tri Deva Kasituri. Yang D, manfaat evaluasi program. Manfaat evaluasi program dibagi menjadi 5. Yang pertama, evaluasi program berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program yang dilaksanakan. Yang kedua, menghentikan program. Karena dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Yang ketiga, merevisi program karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan atau terdapat kesalahan tapi hanya sedikit. Yang keempat, melanjutkan program karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Yang kelima,
menyebarluaskan program. Karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain. Mutu pendidikan di Indonesia. Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Program for International Student Assessment atau VISA pada Desember 2019 di Paris menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara dan di peringkat 6 terbawah, masih kalah dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Education Index dari Human Development Reports pun menyebut Indonesia ada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622, skor tertinggi diraih oleh Singapura 0,832, Malaysia 0,719, Brunei Darussalam 0,704, Thailand dan Filipina sama-sama memiliki skor 0,661. Ini hanya menegaskan bahwa indeks pendidikan yang rendah jadi sebab daya saing pun lemah. Data UNESCO dalam Global Education Monitoring atau GEM Report 2016, mutu pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan kualitas guru sebagai komponen penting dalam pendidikan berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Mungkin tidak perlu diragukan lagi karena faktanya memang 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layak minimal pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Amaliatul Ilmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya di atas. Tujuan penerapan evaluasi program yang pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program di masa depan. Yang kedua, penundaan pengambilan keputusan, penggeseran tanggung jawab, pembenaran atau justifikasi program, memenuhi kebutuhan akreditasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang mendasari mutu pendidikan. Sesuai yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen GTK Kemendikbud, Supriyono, terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu kebijakan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional, seperti kurikulum dan ujian nasional, termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. Yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan juga berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seorang kepala sekolah mampu menjalankan manajemen bisnis sekolah atau school-based management secara baik dan maksimal. Ekosistem pendidikan di lingkungan sekolah harus berjalan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan yang baik, transparansi keuangan, hubungan antara guru dan kepala sekolah, hubungan guru dengan orang tua, hubungan guru dengan siswa, dan seluruh yang ada di satuan pendidikan harus berjalan dengan lancar dan harmonis. Kepala sekolah yang memiliki kreativitas dan inovasi yang bagus dapat membuat sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih bagus juga. Karena itulah Kemendikbud juga fokus pada reformasi. Komponen yang ketiga adalah infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Semua sarana dan prasarana tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Para siswa bisa belajar bukan hanya dari guru dan buku yang ada, tapi bisa juga dengan menggunakan media sosial. Yang keempat adalah proses pembelajaran. Komponen keempat yang tidak kalah penting dalam peningkatan mutu pendidikan adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi, dan yang penuh kreativitas akan mendorong peserta didik membangun motivasinya. Akan tetapi, proses pembelajaran juga tergantung pada potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru.
Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi keempat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan di abad 21 ini. Keempat kompetensi yang bisa disingkat dengan 4C adalah critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication atau berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Keempat kompetensi yang harus dimiliki peserta didik harus masuk dalam proses pembelajaran di sekolah sehari-hari. Inovasi dan kreativitas dapat menjadi kekuatan Indonesia yang memiliki bonus demografi, sehingga generasi bangsa akan bisa bersaing dengan negara lain di abad 20. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.